Bagaimana caranya menghitung-hitung amal hari ini lebih baik daripada hari kemarin dalam kondisi cacat? Bagaimana caranya saya bisa meraih surga dalam kondisi sakit menaun, lumpuh seumur hidup, jatuh sakit dari umur 24 tahun dan sekarang umurnya 41 tahun. Sebelum sholat saya berusaha bersih-bersih badan, pakaian, tempat sholat. Sholat saya kerjakan dengan berbaring, tidak bisa duduk. Mau sholat tidak ngantuk, tahu-tahu ketiduran. Lagi zikir selesai sholat, tahu-tahu ketiduran, tangan masih memegang tasbih, diteruskan atau tidak. Berdoa selesai sholat, tahu-tahu ketiduran. Bagaimana ini ibadah saya sah atau tidak, Ustaz? Saya sedih kalau berbaring terlalu lama tidak tahan sakit. Kalau zikir, berdoa sehabis sholat dengan posisi miring agak tengkurap, boleh apa tidak? Saya berusaha konsentrasi dalam bacaan sholat dan artinya. Mohon nasihat dan pencerahannya. Yang pertama, harus ditanamkan keyakinan pada diri panjenengan, dalam hati panjenengan, bahwa Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan seorang hamba. Itu harus tanamkan dulu. Karena kalau tidak ada keyakinan itu dalam hati, niscaya nanti akan menjadi kufur dengan ujian sakit seperti ini, akan suudzon kepada Allah, akan semakin jauh kepada Allah, akan terus berkeluh kesah. Maka perlu tanamkan keyakinan itu bahwa kalau Allah sudah membuat ketetapan, Allah tidak akan pernah mengingkari. Sekalipun jenengan saat ini sedang diuji dengan lumpuh dari usia 24 tahun sampai hari ini usia 41 tahun, ketahuilah, asal jenengan bisa sabar, tetap ikhlas menerima ujian dari Allah ini, tetap husnudon kepada Allah, istiqomah di jalan Allah semaksimalnya, tetap menunaikan apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasul semaksimalnya, maka ini pertanda sesuai dengan ketetapan Allah. Allah hendak mengangkat tinggi-tinggi derajat panjenengan. Allah hendak gugurkan dosa-dosa panjenengan. Allah hendak bersamai panjenengan. Dengan catatan asal sabar, ikhlas, menerima. Jadi begitu diuji dengan sakit yang berat seperti ini, terima dulu, ikhlas dulu. Ikhlas, berusaha, ikhlas itu berusaha memurnikan hati. Itu namanya ikhlas. Jadi biasanya kita diuji sakit, jangankan sakit berat seperti beliau. Masuk angin sidik, kalau hati tidak ada iman, sambat. Sambate ngaluoro. Baru sakit gigi juga sambat. Kalau hati sepi dari iman. Makanya begitu diuji oleh Allah dengan sakit seperti ini, yang pertama ikhlas dulu. Ikhlas, terima. Husnudon pada Allah. Oh, berarti Allah hendak gugurkan dosa-dosaku dengan sakit ini. Oh, berarti Allah hendak tinggikan derajatku dengan sakit ini. Bismillah. Kemudian terima dengan ikhlas, lari mendekat kepada Allah. Yang punya penyakit itu Allah. Maka yang pertama harus kita lakukan, lari kepada yang maha memiliki kesembuhan. Dengan cara ikhlas. Ikhlas, kemudian ikhtiar insaninya berobat dilakukan, juga diimbangi
ikhtiar ilahinya harus lebih kuat daripada ikhtiar insaninya. Kebanyakan manusia kalau sakit justru lebih kuat ikhtiar insani daripada ikhtiar ilahinya. Banyak yang lupa mendekat kepada Allah. Begitu sakit, yang terlintas dalam benak pertama kali, ke dokter. Ke dokter berobat. Itu yang terlintas pertama kali. Dokter 1 belum bisa, pindah ke dokter 2. Dokter 2 belum bisa, pindah lagi ke dokter 3 dan seterusnya. Itu yang terlintas di benak pertama kali. Kenapa? Jarang terlintas di benak untuk pertama kali. Begitu sakit langsung kita lari kepada Allah dulu. Lebih mendekat kepada Allah dulu. Mohon rahmatnya. Mohon rahmatnya. Jadi jangan mohon kesembuhan dulu, tapi mohon rahmat dulu. Ya, saat kita dihadapkan pada tingkat kesulitan yang tinggi seperti sakit beliau ini, yang pertama dimohonkan kepada Allah adalah rahmat dulu. Rahmat di dalam Al-Quran itu setidaknya punya 3 makna. Nah, yang pertama, rahmat dalam arti mendapatkan ampunan dosa dari Allah sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan. Quran surat Az-Zumar ayat 53 itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Rahmat itu berarti rahmat dalam arti mendapatkan ampunan dosa dari Allah sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian ikuti tata cara tobatnya. Tapi mohon rahmat dulu. Kemudian rahmat yang kedua, disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. Yang mana penyakit itu menurut ilmu medis, menurut manusia sudah tidak bisa disembuhkan. Maka mohon rahmat kepada Allah. Yang dibutuhkan syifa, bukan dawa. Tidak mengapa. Manusia, dokter medis sudah angkat tangan, tidak apa-apa. Kita masih punya Allah. Tanamkan keyakinan itu dalam hati. Allah itu Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan itu Allah. Kita butuh syifa dari Allah. Maka mohon rahmat dari Allah. Rabbi, seperti doanya Nabi Ayub itu. Berkali-kali kita jelaskan. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan satu penyakit bertahun-tahun. Penyakit yang diujikan oleh Allah kepada beliau ini tidak pernah diidap oleh orang sebelum beliau dan juga orang sesudah beliau. Jadi sampai akhir nanti ya hanya Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit itu. Saat beliau merasa penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya kepada Allah, maka baru kemudian beliau memohon kepada Allah. Ingat permohonan beliau. Coba dibaca itu. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Ini rahmat mohonnya. Quran surat apa itu ayat 83, 84. Surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ya. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadz-dzurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang."
84-nya sekaligus jawaban dari Allah. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dzur wa atainahu wa ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatam min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Jadi saat beliau, penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub dirasa sudah sangat mengganggu dalam ibadahnya kepada Allah. Ingat ya, penyakit beliau sudah mengganggu dalam beribadah kepada Allah, bukan mengganggu dalam masalah keduniawiaannya. Nah, kalau kita kan tidak, sakit pengen sembuh itu biar bisa lagi kesana kemari, biar bisa shopping, biar bisa kesana. Itu tujuan kesembuhan yang kita mohonkan kepada Allah. Maka jelas berbeda. Saat Nabi Ayub mohon kepada Allah itu, saat beliau merasa penyakit yang beliau derita itu sudah mengganggu dalam ibadah kepada Allah, maka beliau memohon kepada Allah, tidak keluh kesah, tidak jujuk, ya Allah berikan kesembuhan pada hamba ya Allah, tidak begitu. Tetapi yang beliau mohonkan pertama kali adalah rahmat. Rabbi anni massaniyadz dzurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku saat ini sedang ditimpa penyakit, sedang Engkau adalah Tuhan yang maha paling penyayang di antara para penyayang. Ya, saat kita sakit, banyak keluarga kita yang sayang kepada kita, banyak dokter yang sayang kepada kita, berusaha mengobati agar sembuh. Namun ingat, semuanya itu ya, sifat sayang keluarga kita saat kita sakit, para dokter saat kita sakit, itu tidak bisa menyamai sifat sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada hambanya. Maka kalau kita perhatikan ayat itu dibuka oleh Allah, wa ayyuba, fathah huruf terakhirnya, wa ayyuba. Ada pesan yang mendalam. Fathah itu kan maftuh, terbuka. Berarti kisah ini terbuka, dibuka oleh Allah untuk siapapun, generasi sesudah Nabi Ayub, untuk mengambil ibrah dari pengalaman Nabi Ayub ini. Bagaimana saat diuji oleh Allah dengan sakit yang super berat, maka diambil ibrahnya. Nada, ketika. Namun bukan hanya bermakna ketika saja. Di situ bermakna ambil pelajarannya, ambil ibrahnya, ambil hikmahnya, ikuti, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan Nabi Ayub saat menghadapi ujian sakit yang begitu berat dari Allah, ujian keimanan dan ketakwaan? Ternyata beliau tidak putus asa dari rahmat Allah. Beliau lari kepada Allah yang maha memiliki kesembuhan. Ya. Yang beliau mohonkan bukan keluh kesahnya agar langsung diberi kesembuhan, bukan. Namun beliau sampaikan kepada Allah, Rabbi anni massaniyadz dzurru, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku saat ini tengah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, sedang Engkau adalah Tuhan yang paling penyayang di antara para penyayang. Kalau itu, doa itu kita panjatkan
dengan dorongan keimanan, ketakwaan dari dalam hati, hanya mengharap ridha Allah, murni mengharapkan pertolongan Allah seutuhnya, bergantung hanya kepada Allah yang pertama dan utama, maka hasilnya luar biasa. Ayat berikutnya, fastajabna lahu wa fakashafna ma bihi min durrin. Maka doanya langsung dikabulkan oleh Allah tanpa tunggu lama. Ya, pakai fa di situ, harfun bila hudud, tidak lama-lama sudah. Fastajabna lahu. Kami kabulkan, perkenankan permohonannya itu. Kemudian fakashafna ma bihi min durrin, kami angkat penyakit dari dirinya. Kemudian dikembalikan keluarganya. Ya, beliau sakit, bukan hanya sakit saja, ujian sakit berat, diemoi masyarakatnya, kemudian keluarganya semuanya meninggal, habis semuanya. Hartanya juga habis. Sehingga wis entek-entekan tenan. Secara keluarga, harta, kesehatan sudah habis-habisan betul. Namun beliau tidak sambat, tidak keluh kesah. Nah, saat dirasa sudah sangat mengganggu untuk ibadah, maka dengan ketundukan dan penuh harap hanya kepada Allah, sehingga memohon kepada Allah, mohon. Beliau tidak mohon kesembuhan, tetapi menceritakan kepada Allah, meski sesungguhnya beliau juga tahu kalau Allah Maha mengetahui kondisinya. Tapi beliau menceritakan kondisinya kepada Allah. Rabbi anni masaniyadzuru, ya Allah, hamba saat ini tengah ditimpa penyakit, ya Allah, sembuhkanlah hamba. Tidak begitu, tetapi beliau mohon, sedang Engkau Tuhan yang paling penyayang, mohon rahmat dari Allah. Yang pertama, kalau kita dihadapkan pada kesulitan apapun bentuknya, jangan cepat-cepat mohon diselesaikan kita dari kesulitan itu, tetapi yang pertama mohon rahmat Allah dulu. Setelah itu baru mohonkan apa yang menjadi keinginan kita, mohon kesembuhan, mohon ini, mohon dimudahkan segala urusan. Namun yang pertama mohonkan rahmat Allah dulu. Kalau rahmat Allah sudah turun, semua kesulitan selesai. Semua kesulitan selesai. Bagaimana yang dialami oleh Nabi Ayub ini. Maka tadi panjenengan yang bertanya ini jangan berkecil hati. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus langitkan doanya Nabi Ayub ini dengan penuh harap dan yakin kepada Allah. Kalau itu panjenengan lakukan terus menerus, hanya mengharap ridha Allah dan yakin betul bahwa Allah Maha menyembuhkan, insya Allah ya, fisik boleh sakit, namun hati akan ditenangkan oleh Allah. Hamba Allah yang beriman, fisik boleh sakit, namun jangan sampai fisiknya sakit, hatinya ikut sakit. Tidak bisa bersabar, berarti itu hatinya juga ikut sakit. Sudah rugi dunia, rugi akhirat. Harusnya fisik yang sakit itu, kalau hatinya tidak sakit, maka akan dapat kafarah dari Allah. Digugurkan dosa-dosanya, laksana pohon gugurkan dedaunannya. Namun kalau hatinya sakit sehingga tidak bersabar, tidak bisa ikhlas menerima ujian dari Allah ini, menggerutu, berkeluh kesah, sambat terus, maka rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Di dunia fisiknya sakit, rugi. Di akhirat tidak bisa sabar. Sakitnya tidak bisa jadi kafarah. Malah nyalah-nyalah ke Gusti Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah puasa, saya juga sudah tertib dan semangat rutin istiqomah mengamalkan amalan-amalan sunnah. Tapi kenapa engkau timpakan sakit ini kepadaku ya Allah?
Aku kurang apa? Sedangkan fulan itu sholatnya masih igla-igli, masih menunda-nunda, ngaji yo enggak sregep. Wajibnya keteter, belum lagi sunnahnya, tidak pernah mengerjakan. Kenapa terus sehat ya Allah? Kenapa engkau pilih kasih? Katanya engkau akan menolong hambamu yang beriman, tapi kenapa engkau beri aku sakit seperti ini? Malah nyalahi Gusti Allah. Dunyane rekoso, akhirate tambah rekoso, nyalahi Gusti Allah. Harusnya sikapi dengan ikhlas, sabar, akan jadi kafaroh, penggugur dosa-dosa dari Allah. Panjatkan terus doanya Nabi Ayub ini dengan penuh keyakinan kepada Allah. Sesuai dengan janji Allah, Allah akan lenyapkan penyakit dari tubuh panjenengan. Itu ketetapan Allah. Dengan syarat panjenengan panjatkan penuh harap, jangan coba-coba. Jadi yakin betul kepada Allah dan jangan mendikte Allah, ya Allah besok sembuhkan saya ya Allah, jangan. Karena Nabi Ayub memohon seperti itu, terserah Allah mau turunkan rahmatnya, mau turunkan kesembuhan, terserah Allah. Namun yang jelas kalau itu kita panjatkan dengan penuh keimanan dan keyakinan seutuhnya kepada Allah, tidak lama fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durin. Ini janji Allah. Ya, jalankan ini, tunaikan, praktekkan doanya Nabi Ayub ini. Jangan hanya coba-coba. Lah ini ikhtiar ilahi harus kuat. Kuatnya harus melebihi ikhtiar insani. Kalau saat sakit ikhtiar insani saja kita bisa kuat, bisa dari satu dokter pindah ke dokter lain, dari satu rumah sakit pindah ke rumah sakit yang lain. Kenapa kita lupa kepada Allah? Yang punya kesembuhan adalah Allah. Maka lari dulu kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Baru kemudian ikhtiar insaninya mengikuti. Nah dari situ insya Allah Allah akan berikan jalan kesembuhan yang terbaik. Di tempat yang terbaik, waktu yang terbaik. Fisiknya sakit, jangan sampai hatinya ikut-ikutan sakit. Fisik boleh sakit, namun hati tetap harus tertaut, tertambat hanya kepada Allah. Nah, bagaimana sholatnya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimalnya. Karena kondisinya tidak normal, sakit menaun, lumpuh, maka ketika mau zikir, mau sholat, itu berdiri tidak bisa, bisanya hanya berbaring. Ya, maksimalnya berbaring, maka dengan berbaring. Nabi kita juga bersabda, dulu pernah Imran bin Husain, itu ketika diuji oleh Allah dengan sakit bawasir, bawasir itu wasir, ambeien, baru ambeien. Tapi sudah sangat mengganggu untuk sholat. Maka beliau bertanya kepada Nabi tentang sholatnya. Jawab Nabi, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, maka dengan duduk. Duduk baik di lantai maupun di kursi, monggo. Kalau tidak bisa berdiri karena penyakitnya, maka bisa duduk. Dimanapun duduknya, boleh di lantai, boleh di kursi. Kalau ternyata duduk tidak bisa, fa'ala janbin, maka dengan berbaring. Sholatnya saja dengan berbaring itu mendapat rukhsah, keringanan dari Nabi, apalagi zikrullah, zikir sesudah sholat. Tentu boleh dalam keadaan berbaring, dalam keadaan miring, terlentang atau tengkurap, monggo senyamannya. Bukankah Allah juga berfirman, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. An-Nisa 103. Berarti ingat kembali itu. Jika kamu telah tunaikan sholat, fadhkurullah, maka zikirlah kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri, ataupun dalam keadaan duduk,
ataupun dalam keadaan berbaring. Jangan sampai tidak zikir apapun keadaannya, zikrullah. Dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Coba dibaca itu. Surat An-Nisa surat 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini pertama bisa kita maknai bahwa ini perintah zikir sesudah sholat. Jadi kalau sholat sudah kamu selesai, kamu tunaikan, ojo langsung mak kelebat melupakan Allah, jangan. Tapi zikrullah di situ. Zikir sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Selesai sholat jangan langsung kelebat, jangan langsung sibuk dengan urusan dunia, zikir dulu. Boleh zikirnya dalam keadaan berdiri, maupun dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Itu makna pertama. Kemudian makna kedua, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang fungsi sholat. Orang yang sholatnya benar, maka dalam kondisi apapun dia akan selalu ingat Allah. Baik dalam keadaan senang, keadaan longgar, maupun dalam keadaan sempit, maupun dalam keadaan susah. Baik dalam keadaan sehat, maupun dalam keadaan sakit. Kalau sholatnya benar, dalam arti fungsi sholatnya tegak betul, tanha 'anil fahsya' wal munkar itu tegak betul. Orang yang sholatnya benar, dalam arti benar bukan hanya gerakannya saja, bukan hanya bacaannya saja, namun benar pula fungsinya, maka dia akan selalu ingat Allah, tidak akan pernah meninggalkan Allah bagaimanapun kondisinya. Kondisi kaya, ingat Allah. Kondisi miskin, ingat Allah. Kondisi sehat, ingat Allah. Kondisi sakit, bagaimanapun bentuk sakitnya, tetap ingat Allah. Itu orang yang sholatnya benar. Tapi kalau ada orang sekalipun dia sholat benar gerakannya, namun fungsinya tidak tegak, maka ya salah. Ada yang salah, tanda tanya besar dalam fungsi sholatnya. Orang sholat gerakannya betul, bacaannya betul, tapi diberi kenikmatan oleh Allah, diberi sesuatu oleh Allah, muncul kesombongan, merendahkan orang lain, menganggap dirinya paling kaya, menganggap dirinya paling punya uang, menganggap dirinya paling penting, menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling berpengaruh. Nah, meski sholatnya benar, gerakan dan bacaannya, namun ternyata fungsi sholatnya tidak tegak. Karena sombong baik melalui perbuatan, perkataan maupun sikap itu perbuatan mungkar. Sedang kemungkaran itu ya, sesuatu bentuk kemaksiatan kepada Allah yang fitrah kita tidak bisa menerima itu. Akal sehat kita tidak bisa menalar, tidak bisa menerima. Ada orang diberi sesuatu, diberi nikmat oleh Allah, kok sombong? Fitrah kita ini tidak bisa menerima. Fitrah ketauhidan kita tidak bisa menerima. Ada orang sombong dengan hartanya, dengan kedudukannya. Meski kesehariannya dia sholat,
Gerakannya betul, bacaannya betul. Namun fungsinya tidak tegak, ditandai dengan ada sifat sombong dalam dirinya karena merasa paling segalanya. Sedangkan salah satu fungsi sholat itu adalah tanha anil mungkar, mencegah pelakunya dari perbuatan mungkar apapun jenisnya. Itu salah satu fungsi sholat. Maka tidak pernah ada ceritanya di masa Nabi dan para sahabat generasi muslim zaman dulu, awal-awal dulu, orang-orang yang sholatnya betul, fungsinya tegak betul. Fungsi sholat ini, orang sholat kok kemudian selesai sholat, selesai zikir lantas mencaci maki saudaranya. Tidak pernah terjadi. Orang yang fungsi sholatnya tegak, tidak pernah ada ceritanya keluar dari masjid memakai sandal temannya, pulang dari masjid berjalan ke rumah bersama dengan jamaah masjid yang lain, sepanjang perjalanan ghibah saudaranya, podo-podo sholat ning kono. Nah, berarti sholat yang seperti itu baru sebatas menggugurkan kewajiban, belum tegak fungsi sholatnya. Perbuatan mungkar masih terus dilakukan. Nah, ini ada juga orang yang setiap hari ya sholat, ning perbuatan keji, fahsya juga terus dilakukan. Perbuatan mungkar juga terus dilakukan. Berarti dia tidak paham dengan makna sholat yang setiap hari dia lakukan. Padahal sholat yang menyelamatkan ini adalah sholat yang tegak fungsinya. Karena pelaku-pelaku sholat yang betul, dia akan terhindar dari dua macam kemaksiatan tadi, yaitu fahsya dan mungkar. Kalau sudah terhindar dari dua bentuk kemaksiatan ini, maka perilaku, perbuatan, ucapannya insya Allah lurus. Ketika diuji sakit pun tidak akan meninggalkan Allah, terus zikrullah, ingat kepada Allah dengan cara sabar, tenang hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu salah satu anugerah yang Allah berikan kepada orang yang sholatnya betul. Fungsi sholatnya tegak, hatinya akan selalu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dihadapkan pada kesulitan apapun bentuknya, dimanapun kesulitan itu ditemui, hatinya tetap akan tenang. Itu orang yang sholatnya berfungsi. Karena puncak zikrullah adalah sholat. Puncak mengingat Allah itu sholat. Nah, sholat harus fungsi. Kalau fungsi maka hatinya tenang, turun ketenangan dalam hatinya. Sakit berat, lumpuh dari usia 24 sampai 41 tahun. Karena sholatnya berfungsi betul, hatinya bertaut betul kepada Allah, yakin betul Allah tidak menguji hambanya di luar kemampuannya, maka Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. Sehingga fisiknya sakit, hatinya tetap sehat. Itu yang menyelamatkan. Menjalani sisa kehidupan yang Allah berikan ini tanpa dosa. Karena dosanya digugurkan oleh Allah. Karena kesabaran dan keikhlasannya menerima ujian keimanan dan ketakwaan berupa sakit itu tadi. Kalau ada manusia yang mengatakan, lah piye jane yo pengen sabar, ning nek lara ki yo tenan rekoso tenan. Lha jenenge lara itu ya rekoso. Sakit itu juga rekoso, wong dari sehat kondisi normal menjadi kondisi tidak normal, kondisinya serba terbatas. Maka kalau kita menyikapinya dengan kolbun yang tidak salim, ya kita merasa rekoso, berat sekali. Namun kalau kita terima, kita sikapi dengan kolbun salim, ringan. Siapa yang meringankan? Allah. Buktinya Nabi Ayub, ya, sakit itu paling berat yang dialami Nabi Ayub. Manusia sebelum dan sesudah Nabi Ayub tidak pernah mengalami ujian sakit seperti yang beliau alami. Kenapa Allah memilih beliau?
Sesuai dengan janji Allah, Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar kemampuannya. Allah memilih Nabi Ayub karena Allah Maha mengetahui hanya Nabi Ayub yang sanggup melewati ujian sakit itu dengan sabar dan ikhlas, tawakal terus pada Allah. Maka kenapa jenengan yang dipilih oleh Allah untuk lumpuh, diuji dengan lumpuh dari usia 24 sampai 41 ini? Karena Allah Maha mengetahui jenengan yang mampu melewati itu dengan tetap sabar, ikhlas, tawakal betul kepada Allah. Yakin pada Allah, Allah tidak akan pernah terbolak-balik dalam menurunkan ujiannya. Yang harusnya diturunkan ke jenengan tidak mungkin diturunkan pada orang lain. Yang harusnya diturunkan pada orang lain tidak mungkin diturunkan kepada panjenengan. Itu sudah pas. Allah turunkan ujian tidak pernah salah orang. Karena Allah Maha mengetahui hanya orang itu yang sanggup melalui ujian itu dengan tetap sabar, tetap iman, istiqomah kepada Allah. Ini teori kebenaran Al-Quran, datangnya langsung dari Allah. Teori kebenaran agama mudah diucapkan. Kenapa? Karena kita masih diuji oleh Allah dengan kesehatan. Maka saat kita dianugerahi oleh Allah, masih diuji dengan kesehatan, kewajiban kita menguatkan, mensupport, memotivasi saudara-saudara kita yang kebetulan diuji oleh Allah dengan sakit. Maka pahalanya luar biasa. Ziarah iyadatul marid, menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa di sisi Allah. Tapi tidak asal menjenguk orang teko terusan, menjenguk yang menghibur, yang memotivasi. Lah ini menjenguk, ketemu pasiennya di rumah sakit, jenengan gerah nopo. Wah, kebetulan mungkin saya jantung, stroke dan lain sebagainya. Waduh, pun jenengan udah mboten sah mikir nika pun pokoknya kathah-kathah zikrullah tangga kula ndek wingi nggih ngoten niku pun mboten enten. Nah, itu namanya tidak menghibur, memotivasi orang yang sakit. Malah nambahi beban, nambahi rekoso. Nah, maka para dokter ini hati-hati ya dalam memberikan motivasi pasien-pasiennya. Dokter-dokter ini kalau bisa, karena Nabi kita bersabda ya, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Bisa jadi obat yang dimaksud oleh Nabi dalam sabdanya adalah motivasi dari dalam diri pasien itu. Itu obat termanjur bisa jadi. Maka para dokter, ahli medis, kalau mengabarkan penyakit seorang pasien, harus dengan motivasi. Oh, kanker stadium sekawan, oh enggak apa-apa ini. Ya, ini kanker stadium sekawan, Allah Maha menyembuhkan. Insya Allah nanti Allah akan sembuhkan. Nah, niki jenengan kewajibannya, oh ini diminum sekian, ini diminum sekian pun, insya Allah nanti Allah menyembuhkan. Mboten usah dipikir abot-abot. Memang jenengan saat ini diuji oleh Allah dengan sakit seperti ini. Namun jangan mikir sing neko-neko wis mesti mati aku. Jenengan gerah kanker napa mboten ya tetap mati. Kita sadari begitu. Banyak orang sehat yang tidak gerah tapi sudah berpulang terlebih dahulu. Pun mboten napa-napa, pokoknya jalani pengobatan dengan tertib, insya Allah nanti atas rahmat Allah, Allah menyembuhkan. Kalau dokter muslim harus seperti itu. Jangan sampai, wah ini tidak bisa ini, seharus begini, kalau enggak sudah tidak bisa tertolong, sudah meninggal nanti. Wah, ini dokter yang tidak punya etika. Yang tidak punya etika seperti ini, kuatkan. Jadi ada pasien datang berobat di samping panjenengan
sebagai wasilah bisa jadi melalui motivasi-motivasi panjenengan oleh Allah. Allah izinkan ada kecocokkan dengan obat yang panjenengan beri, karena munculnya motivasi dari dalam diri pasien tadi. Bisa jadi dawa yang paling manjur adalah motivasi dari dalam diri, semangat untuk sembuh. Karena kalau tidak ada semangat untuk sembuh, maka semakin digrogoti oleh penyakitnya itu. Kalau ada semangat untuk sembuh, maka bisa melakukan perlawanan terhadap penyakitnya. Bisa jadi yang dimaksud dawa oleh Nabi tidak harus semuanya melalui obat-obat medis. Justru obat yang paling manjur adalah motivasi dari dalam diri, semangat untuk sembuh itu. Tidak mungkin Nabi menyabdakan itu kok obatnya belum ditemukan, itu tidak mungkin. Saat Nabi bersabda itu berarti ada pemberitahuan dari Allah. Tidak mungkin Nabi ngarang, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ngarang-ngarang, oh somben mungkin nenek obate, itu tidak mungkin. Yang saat Nabi bersabda demikian, ya Nabi sudah pirsa melalui pemberitahuan dari Allah. Semua penyakit apapun bentuknya di dunia ini, itu sudah ada obatnya. Allah sudah turunkan obatnya. Tidak mungkin Nabi menyabdakan sesuatu yang Allah belum turunkan, tidak mungkin. Nah, saat Nabi menyabdakan demikian, kita yakin bahwa Allah sudah turunkan obatnya. Lah, saking keterbatasan manusia, mungkin sampai hari ini manusia belum mengetahui. Kenapa? Kalau manusia sudah mengetahui semuanya, dikhawatirkan nanti manusia, apalagi seorang dokter, dia tanpa sadar akan berubah dari makhluk menjadi kholik nanti. Wes pokoknya apa-apa dokter sehingga lupa pada Allah. Nah, tetapi yang jelas obat sudah ada. Bisa jadi obat yang paling manjur motivasi dari dalam diri. Maka sangat ditekankan ziarah atau iyadatul marid, mengunjungi, menjenguk orang yang sakit. Maka panjenengan tetap bersemangat, jangan putus asa, jangan ngelokro. Semua yang menjadi ketentuan syariat karena kondisi jenengan tidak normal,